Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Perang Suksesi Jawa ke-1, episode ke-15. Sunan Pakubuwono menduduki takhta Kartosuro. Sang Raja Pakubuwono sudah bermarkas di Baleduk setelah berhasil menduduki bekas markas Pangeran Arya Mataram. Setelah menginap semalam, paginya berangkat lagi menuju Kartosuro. Sepanjang jalan mereka terus menaklukkan wilayah-wilayah yang masih melakukan perlawanan. Yang tak mau menyerah akan dibinasakan. Pasukan Semarang terus berjalan sampai di Mojologi pada hari Sabtu tanggal 8 bulan Jumadil Awal, atau selang sehari dari kepergian sang keponakan dari istana Kartosuro. Setelah semalam berada di Mojologi, paginya pasukan Semarang berangkat menuju istana Kartosuro. Pangeran Arya Mataram, Pangeran Notokusumo, dan Pangeran Arya Panular yang tetap tinggal di istana Kartosuro bersiap menjemput Sang Raja Pakubuwono. Admiral Spilman, Adipati Surabaya, dan Panembahan Madura datang duluan dan bertemu Pangeran Arya Mataram di Pesanggerahan Kalitan. Admiral Spilman bertanya, "Berada di mana Raja Amangkurat sekarang?" Pangeran Arya Mataram menceritakan semua yang terjadi di istana, dari awal sampai akhir. Admiral sangat gembira mendengar penuturan Pangeran Arya Mataram. Para pembesar Semarang kemudian dijamu oleh Pangeran Arya Mataram. Semua sudah makan sampai kenyang, beserta para prajurit. Setelah selesai jamuan, Admiral bersama Adipati Surabaya dan Panembahan Madura menuju alun-alun. Admiral melihat ada dua meriam yang besar, Kiai Sapu Jagat dan Kiai Guntur Geni. Spilman berpikir, mengapa kedua meriam besar itu tidak dipakai menghadapi serangan? Tuan Admiral kemudian naik ke Sitinggil dan mendapati pintu menuju istana tertutup. Ketiga pangeran yang menjaga istana tak berani membukakan pintu untuk Admiral. Mereka takut kepada sang raja. Admiral Spilman berkata, "Panembahan Madura dan Adipati Jangrono, kalian berdua tinggal di sini. Saya akan kembali menjemput sang raja." Tuan Admiral kembali ke pondokan sang raja di Mojologi. Adipati Surabaya dan Panembahan Madura segera menggelar barisan untuk menyambut masuknya sang raja ke istana. Pasukan kedua pembesar dari timur itu berjajar dengan pakaian berwarna-warni di sepanjang jalan, mulai dari pagelaran sampai di Kamalayan. Tuan Admiral yang menjemput sang raja sudah sampai di Asem. Di Asem, Tuan Admiral bertemu dengan rombongan sang raja yang sudah berangkat dari Mojologi. Berkata Tuan Admiral, "Keraton Kartosuro sudah kosong, Paduka. Mohon Paduka berkenan untuk segera memasuki keraton." Sang raja berkata, "Baiklah, ayo kita berangkat." Rombongan sang raja berbaris memasuki kota. Rakyat kecil bergembira menyambut kedatangan raja mereka. Sang raja naik gajah yang berasal dari Siam. Asal mulanya gajah tersebut pemberian Raja Siam untuk Sunan Amangkurat Mas. Ketika sampai di Semarang, Adipati Semarang menahan gajah tersebut dan tidak menyerahkannya ke Kartosuro. Sekarang gajah tersebut dipersembahkan untuk raja baru mereka. Gajah sudah diberi pelana yang indah dengan warna mencolok. Pasukan pesisir yang berjalan mengawal sang raja sudah bersambung membentuk barisan panjang dengan pasukan Surabaya dan Madura yang telah berbaris duluan. Sang raja memasuki alun-alun. Gamelan berbunyi riuh menyambut kedatangan sang raja. Sesampai di pagelaran, sang raja turun dari gajah. Panembahan Madura dan Adipati Surabaya sudah menyambut. Admiral Spilman tak pernah jauh dari sang raja. Ketika naik ke Sitinggil, sang raja mendapati pintu masih terkunci. Tuan Admiral memerintahkan agar kunci dipatahkan. Sang raja kemudian masuk ke dalam istana. Pada hari Jumat, sang raja masuk ke istana. Di dalam istana, sang raja menerima penyerahan diri Pangeran Arya Mataram, Pangeran Panular, dan Pangeran Notokusumo. Ada seorang putra sang raja Pakubuwono yang masih tinggal di Kartosuro, yakni Pangeran Ngabei. Ketika Raja Amangkurat akan hengkang dari istana, Pangeran Ngabei diminta kesetiaannya. Oleh karena terdesak, Pangeran Ngabei menyanggupi.
dan dia kemudian ikut hingkang bersama rombongan Sang Raja Amangkurat. Namun di tengah jalan Pangeran Ngabeyi memisahkan diri dari rombongan Raja Amangkurat. Beserta keluarganya Pangeran Ngabeyi melarikan diri ke Wedi. Sekarang Pangeran Ngabeyi telah menyerahkan diri kepada sang ayah. Sang Raja Pakubuwono dengan senang hati menerima penyerahan diri sang putra. Mereka telah berkumpul kembali. Para adik-adik Pangeran Ngabeyi kemudian bergantian sungkem kepada sang kakak. Pangeran Ngabeyi sangat terharu. 3 tahun sudah mereka berpisah karena keadaan. Lain cerita, ketika Sang Raja Pakubuwono berangkat dari Semarang, ada seorang putranya yang ditinggal untuk menjaga kota Semarang. Kumpeni merasa tidak nyaman kalau tidak ada pembesar Jawa yang ditinggal sebagai pemimpin di Semarang. Maka Sang Raja meninggalkan salah satu putranya yang bernama Pangeran Prangwadono. Sang pangeran adalah perwira yang cakap dan tangguh. Maka selayaknya jika diserahi memimpin kota Semarang selama ditinggal ke Kartosuro. Ketika mendengar bahwa Sang Raja Pakubuwono telah menang perang dan berhasil mengusir Raja Amangkurat, Pangeran Prangwadono ingin segera menyusul ke Kartosuro. Bersama sang ibu yang juga ditinggal, mereka sepakat untuk segera berangkat. Namun seorang alperes Kumpeni mencegahnya. Si alperes beralasan, "Duh Pangeran, jangan dulu Pangeran pulang ke Kartosuro kalau belum ada utusan dari Ayah Paduka yang memanggil." Pangeran menunda keberangkatan, tetapi utusan yang diharap datang tak kunjung tiba. Pangeran berencana berangkat tanpa menunggu utusan datang. Si alperes lagi-lagi mencegahnya. 2-3 kali Pangeran berhasil ditahan, tetapi lama-lama Pangeran Prangwadono jengkel. Pangeran memaksa untuk tetap berangkat. Ketika alperes tak kalah keras menghalangi, Pangeran murka. Si alperes ditikam hingga tewas. Pangeran Prangwadono segera berangkat meninggalkan Semarang. Di sepanjang perjalanan, sang ibu terus menangis, membayangkan betapa amarah sang raja nantinya. Pangeran menjadi ragu untuk pulang ke Kartosuro, lalu berbelok ke wilayah Kedu dan menduduki desa Kabakalan. Di Kabakalan, Pangeran Prangwadono menggelar barisan beserta para prajuritnya. Orang-orang Kabakalan dan sekitarnya tunduk dan patuh. Prajurit Pangeran Prangwadono telah berjumlah hampir 9.000. Di Kartosuro, Admiral Spilman melapor kepada sang raja bahwa Pangeran Prangwadono telah menikam seorang ofisir Kumpeni. Dan sekarang Pangeran Prangwadono menggelar barisan di Kabakalan. Sang raja sangat marah ketika mendengar berita tersebut. Adipati Sujonopuro diperintahkan menyusul Pangeran Prangwadono dan membujuknya pulang ke Kartosuro. Bersamaan waktunya Pangeran Panembahan Madura dan Adipati Jangrono diperintahkan untuk mengejar larinya Sunan Amangkurat Mas. Kedua pasukan berangkat bersamaan. Pasukan Panembahan Madura dan Adipati Jangrono membawa prajurit pesisir. Mereka melakukan pengejaran sampai di Kabangkean. Sementara itu Sunan Amangkurat Mas masih berada di Laroh. Di sana mereka berhenti selama 3 hari. Patih Sumobroto memberitahu bahwa pasukan Panembahan Madura dan Adipati Jangrono terus mengejar. Sang Raja Amangkurat kaget dan segera berpindah ke Kaduang. Di sepanjang perjalanan, satu persatu punggawanya tercecer dan menyerah kepada Panembahan Madura. Di lain tempat, Adipati Sujonopuro telah sampai di Kabakalan. Adipati Sujonopuro berhasil membujuk Pangeran Prangwadono agar bergabung ke Kartosuro. Bersama seluruh prajuritnya, Pangeran dibawa ke Kartosuro. Ada 3.000 prajurit bersenjata yang dibawa, selain para tukang pikul yang membawa barang. Sesampai di Kartosuro segera dihadapkan kepada sang raja. Sang raja sangat marah. Sang putra segera diperintahkan untuk dihukum bunuh dengan cara dicekik tambang. Pelaksanaan hukuman dilakukan di Masjid Agung. Sementara itu Panembahan Madura yang mengejar Sunan Amangkurat Mas dipanggil pulang ke Kartosuro. Sang Raja Pakubuwono merasa sang keponakan sudah cukup jauh pergi dari kota raja. Semua punggawa yang menyerah dibawa serta menghadap sang raja. Di istana Kartosuro, sang Raja Pakubuwono bertahta di hadapan para punggawa. Patih Cokrojoyo duduk di depan berjajar Panembahan Madura, Adipati Surabaya, dan Adipati Sujonopuro.
Juga hadir Adipati Jayaningrat, Tumenggung Citrasoma, Tumenggung Wirancana, Tumenggung Kartonagara, Pangeran Arya Mataram, Pangeran Arya Panular, dan Pangeran Natakusuma. Para putra juga lengkap menghadap. Pangeran Adipati Anom Amangkunagara, Pangeran Purubaya, Pangeran Ngabeyi, Pangeran Balitar, Pangeran Upasanto, dan Pangeran Diponagara. Sang Raja berkata, "Wahai Dinda Madura, bagaimana perjalananmu mengejar Nak Amangkurat? Berada di mana dia sekarang?" Panembahan Madura berkata, "Putra Paduka berada di Kaduang. Punggawa putra Paduka sudah banyak yang menyerah. Hanya tinggal Mandurorejo, Wiraguna, Patih Sumobrata, Mangunagara, dan Arya Tiron yang masih setia menemani." Sang Raja berkata, "Patih Cakrajaya, aku perintahkan semua punggawa Nak Raja yang menyerah dikembalikan jabatannya. Hanya si Mangkuyuda yang harus berbagi jabatan dengan si Surantaka. Sinatayuda dan Sinatakusuma tetap pada kedudukannya. Si Sindurja juga tetap menjadi tumenggung. Dinda Arya Mataram dan Dinda Panular juga masih menempati jabatan lama. Jangan berubah dari yang dulu ketika Kanda Raja masih bertakhta. Si Citrasoma aku angkat sebagai Wadana Gedhong Kiri. Wadana Gedhong Kanan dijabat si Wirancana. Dan lagi, Ki Adipati Amangkunagara aku beri tanah 5.000 cacah. Adipati Purubaya aku beri tanah 3.000 cacah. Adipati Balitar aku beri tanah 3.000 cacah juga. Ki Ngabeyi Loring Pasar aku beri tanah 2.000. Dan anakku Diponagara aku beri tanah 1.000 cacah. Juga anakku si Upasanto aku beri tanah 1.000 cacah." Ki Patih menyembah. Sang Raja kemudian beranjak masuk ke dalam istana. Penduduk Kartosuro sudah merasa aman sejahtera. Para petani nyaman bekerja. Tuan Admiral Sepilman sudah disuruh kembali ke Betawi beserta para serdadunya. Sebagai penjaga sang raja di Kartosuro ditempatkan seorang komisaris kumpeni dan beberapa serdadu. Ki Adipati Semarang juga sudah pulang bersama kepulangan Tuan Admiral ke Betawi.